Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aswia Nurhayati dengan NPM 1710103032 akan mempresentasikan mengenai analisis implementasi gaya kepemimpinan ekspatriat. Yang pertama yakni pendahuluan. Di era globalisasi ini menjadikan perusahaan multinasional atau multinasional corporate beroperasi di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan-perusahaan asing yang mendirikan bisnisnya di negeri ini. Globalisasi ini nantinya akan membuat perkembangan bisnis semakin melesat serta persaingan antar perusahaan juga akan semakin meningkat. Perusahaan luar negeri akan banyak menanamkan modalnya di perusahaan Indonesia. Hal ini nantinya akan menjadi salah satu investasi yang dilakukan oleh pihak luar negeri sebagai salah satu aktivitas bisnis internasional. Tidak sedikit nantinya dari perusahaan MNC yang akan mengirimkan karyawannya pada penugasan internasional atau penugasan luar negeri demi merealisasikan visi dan misi perusahaan untuk bersaing secara global. Penugasan luar negeri ini nantinya akan menjadi konsekuensi para karyawan dalam menghadapi perbedaan budaya serta perilaku setiap individunya. Karyawan inilah yang nantinya disebut dengan ekspatriat. Meningkatnya perusahaan asing yang ada di Indonesia, maka juga akan meningkatkan jumlah ekspatriat yang berada di Indonesia. Penugasan ekspatriat tersebut biasanya menjadikan seorang pemimpin atau manajer dalam perusahaan yang beroperasi di suatu negara yang nantinya akan mengelola karyawan lokal. Keahlian manajer ekspatriat nantinya menjadi salah satu transfer teknologi yang dipertimbangkan untuk mendukung perusahaan dalam bersaing sehingga menciptakan keunggulan. Penerapan gaya kepemimpinan ekspatriat tersebut nantinya akan berbeda dengan budaya lokal. Gaya kepemimpinan tersebut dibuktikan dengan penelitian Oshumbo 2008 menunjukkan bahwa budaya nasional antar negara asal negara tuan rumah berhubungan positif terhadap perilaku ekspatriat dan gaya kepemimpinan berhubungan positif terhadap reaksi karyawan lokal asal Kenya dan Ethiopia. Secara nyatanya, nantinya kondisi tersebut dapat mempengaruhi interaksi antara manajer ekspatriat yang ditugaskan ke luar negeri dengan karyawan lokal perusahaan negara tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai fenomena kepemimpinan lintas budaya menurut Puspitasari 2014. Korea Selatan merupakan negara yang perekonomiannya berkembang sangat pesat. Hal yang menjadi penunjang kebangkitan ekonominya yaitu sektor industri, sehingga negara tersebut mampu berubah cepat dari negara miskin menjadi negara industri baru dan macan Asia dengan kekuatan sumber daya manusianya. Korea Selatan ini merupakan suatu negara yang memiliki tingkat campur tangan pemerintah yang besar dalam kehidupan perekonomiannya. Terlihat pada dukungan yang kuat terhadap beberapa bisnis yang ada melalui berbagai cara seperti dukungan finansial melalui pemberian fasilitas kredit lunak, proteksi melalui berbagai cara seperti fasilitas perpajakan, serta campur tangan pemerintah melalui promosi ekspor. Ini menurut Jiharjadi 2007. Korea Selatan juga membangun citra sebagai negara yang terpercaya dan kooperatif dalam melakukan kegiatan bisnis internasional. Ini menurut Mayangsari 2014. Banyaknya ekspatriat Korea Selatan yang bekerja di Indonesia ini menjadikan latar belakang budaya yang berbeda dari budaya Indonesia, sehingga nantinya dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan dalam perusahaannya. Berkaitan dengan fenomena gaya kepemimpinan tersebut, ekspatriat yang ditugaskan nantinya harus mempunyai gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi perusahaan dengan karyawan lokal tersebut. Perbedaan budaya inilah yang nantinya akan menjadi tantangan bagi manajer ekspatriat dalam menyesuaikan dan menyikapi masalah-masalah yang ada untuk dihadapi demi mencapai keberhasilan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menganalisis implementasi gaya kepemimpinan ekspatriat yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam memimpin perusahaan yang ada di Indonesia dengan budaya lokal yang nantinya dapat menghasilkan interaksi kerjasama yang baik antara pemimpin ekspatriat dengan karyawan lokal. Selanjutnya yaitu kajian teori.
Yang pertama ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang baik adalah gaya kepemimpinan yang mampu memberikan motivasi kerja kepada bawahannya. Gaya kepemimpinan yang efektif ini dibutuhkan dalam suatu perusahaan untuk meningkatkan kinerja semua karyawannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pemimpinnya. Gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategis sebagai hasil kombinasi dari keterampilan, sifat, dan sikap yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika mempengaruhi kinerja bawahannya. Menurut Tampu Bolon 2007, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yaitu suatu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan mendorong karyawan atau bawahannya untuk dapat melakukan suatu pekerjaan atas kesadaran diri sendiri dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, ekspatriat. Ekspatriat adalah suatu praktik mengirimkan tenaga kerja profesional untuk melaksanakan tugasnya di negara lain, menurut Downes, Farner, dan Hemasi 2010. Individu yang menjalankan proses tersebut kemudian disebut dengan ekspatriat. Sedangkan menurut No et al. 2011, ekspatriat adalah karyawan yang dikirimkan oleh sebuah perusahaan di suatu negara untuk mengelola perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Sedangkan menurut Black et al. 2007, terdapat 3 peran strategis ekspatriat dalam internasional perusahaan, yaitu 1. Fungsi manajemen, 2. Transfer ilmu pengetahuan, 3. Pembangunan manajerial. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan studi telaah pustaka dengan 10 artikel atau jurnal yang terkait dengan gaya kepemimpinan ekspatriat. Studi literatur tersebut nantinya dikumpulkan menjadi satu untuk ditelaah dan disimpulkan. Hasil dari literatur tersebut digunakan untuk mengidentifikasi gaya kepemimpinan ekspatriat. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Dari beberapa artikel tersebut didapatkan bahwa gaya kepemimpinan ekspatriat yang dilakukan oleh ekspatriat Korea Selatan yakni berbeda-beda. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Muklas 2017, gaya kepemimpinan ekspatriat Korea Selatan yang berada di perusahaan Indonesia lebih dominan dalam gaya kepemimpinan otokrasi daripada gaya kepemimpinan paternalistik. Gaya kepemimpinan otokrasi ekspatriat Korea Selatan lebih direfleksikan dengan kebijakan yang dibuat pemimpin selalu disertai dengan instruksi yang jelas dan tegas. Sedangkan gaya kepemimpinan paternalistik keekspatriat Korea Selatan lebih direfleksikan dalam memberikan dukungan seperti bimbingan, di mana ekspatriat selalu memberikan pengarahan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya, pada penelitian Intan Puspitasari, M. Almasedik, dan Arik Prasetya tahun 2014, gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh ekspatriat tersebut yakni gaya kepemimpinan demokrasi. Gaya kepemimpinan demokrasi terlihat pada pengambilan keputusan perusahaan yang dilakukan secara konsultasi dengan karyawan lokal, terdapat pemberdayaan karyawan, dan komunikasi interpersonal berlangsung secara formal dan informal, dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Selanjutnya penelitian Dita Mayangsari, Jamhur Hamid, dan Arik Prasetya 2014. Hasil yang diperoleh yakni Korea Selatan menekankan pada kedisiplinan terkait pencapaian target, bersifat fleksibel dan bertoleransi. Proses penyelesaian pekerjaan tidak diperlukan asalkan target tercapai. Para ekspatriat dan karyawan saling menghargai satu sama lain sehingga membentuk kerjasama untuk mencapai target perusahaan. Selanjutnya penelitian Dinar Rizky Ananda, Arik Prasetya tahun 2016, gaya kepemimpinan ekspatriat yang dilakukan pada penelitian tersebut yakni gaya kepemimpinan yang berpusat pada bawahan atau demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis terlihat pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan yakni secara konsultasi dengan karyawan lokal, peran ekspatriat terhadap karyawan, dan pendelegasian wewenang kepada karyawan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan penelitian terhadap 10 artikel, gaya kepemimpinan ekspatriat penting dilakukan
karena dengan perbedaan budaya nantinya akan mempengaruhi kepemimpinan yang akan dilakukan oleh ekspatriat. Gaya kepemimpinan yang baik yakni pemimpin yang mampu mempengaruhi, mengarahkan, dan mendorong karyawan atau bawahannya untuk dapat melakukan suatu pekerjaan atas kesadaran diri sendiri dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Gaya kepemimpinan ekspatriat Korea Selatan memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda tergantung dengan perusahaan yang dipimpinnya serta tergantung dengan ekspatriatnya. Tetapi pada dasarnya kepemimpinan ekspatriat ini merujuk untuk menghasilkan kepemimpinan yang selalu menghargai budaya dari karyawan lokal sehingga membentuk kerjasama yang dapat mencapai target perusahaan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam memberikan presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.